untuk mencari nilai rata-rata untuk data kelompok data tunggal itu gampang ya. Jadi datanya seperti ini, ada 5 mahasiswa yang mengikuti ujian remedial, nilainya seperti ini, carilah min-nya atau rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan, kemudian dibagi jumlah data. Jumlah data ada 5. Ya, jadi nilai rata-ratanya ada 79,2. Ya. Itu untuk mencari min data tunggal. Kalau mencari min data kelompok, kita jadi disajikan data seperti ini ya. Jadi interval 60 sampai 64 ada dua, frekuensinya ada dua ya, dan seterusnya sampai 90 sampai 94 itu frekuensinya ada 4 ya. Artinya ya, saya jelaskan kembali bahwa di interval nilai 60, 61, 62, 63, 64 itu ada dua data di situ ya, dua frekuensi nilainya. Begitu juga data selanjutnya. Jadi jumlah datanya di sini ada 70. Untuk mencari min-nya, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini ya. Kita mencari nilai tengah di setiap interval ya. Jadi 60 sampai 64 itu nilai tengahnya adalah 62 ya. 65 sampai 69 nilai tengahnya itu 67 ya. Kemudian setelah didapatkan semua nilai tengahnya ya, maka kita kalikan dengan frekuensinya ya, 62 kali 2 ya. Ya 67 kali 6, 72 kali 15. Sampai seterusnya, setelah itu kita totalkan. Ya, didapat totalnya dibagi jumlah frekuensinya. Itulah nilai min-nya, nilai rata-rata. Ya, seperti itu. Cukup mudah ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui nilai tengah toh. Jadi kita bentangkan saja ini 60 sampai 64, baru kita ambil nilai tengahnya. Ya, kalau dia ganjil langsung ya. Karena ini ganjil, karena 60, 61, 62, 63, 64 ada 5 nilai di situ, maka nilai tengahnya langsung kita dapatkan nilai 62. Tapi kalau misalnya dia intervalnya di sini bilangan genap, kita ambil 2 bilangan di tengah itu baru dibagi 2. Itulah nilai tengahnya. Kemudian ada juga rata-rata ukur ya, rata-rata ukur untuk data tunggal. Seperti ini rumusnya ya. Kemudian diberikan contoh, diketahui besarnya penghasilan Pak Adi per minggu di toko serba ada sebagai berikut. Ya, di minggu pertama 75.000, minggu kedua 65, minggu ketiga 70, minggu keempat 50.000, minggu kelima 68, dan minggu keenam 120.000. Berapa rata-rata ukurnya per minggu? Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi kita melihat perubahan di minggu keduanya ya. Jadi 65 dibagi 75.000 ya, dikali 100 mendapatkan 92,86. Ini adalah persentase perubahannya ya. Jadi di minggu pertama ke minggu kedua ada perubahan 92,86 ya. Kemudian seterusnya sampai di minggu ke-6 itu mendapatkan 176,4. Jadi kemudian dimasukkan di rumus ya. Yang ini rata-rata ukur untuk data tunggal ini. Jadi X1 ini didapat ya. Jadi kalau misalnya ada 6 kelompok ya, 6 datanya, maka hanya 5 ininya
nilai X-nya ya, X1 sampai X5. Maka didapatkan setelah dimasukkan rumusnya semua ya, didapatkan rata-rata ukur itu 11,37 ya. Jadi kesimpulannya bahwa penghasilan Pak Adi ini mengalami kenaikan rata-rata ya, kenaikan rata-rata 11,37% per minggu ya. Kalau kita lihat memang di data penghasilannya ini perubahannya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan. Kadang turun, kadang naik ya, turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Jadi kenaikannya itu kecil ya, 11,37%. Ya. Kemudian untuk mencari rata-rata ukur data kelompok, rumusnya seperti ini. Rata-rata kelompok ya. Kemudian jadi teman-teman untuk mencari menggunakan rumus seperti ini, kalian bisa menggunakan Microsoft Excel ya, atau kalkulator yang sudah dilengkapi dengan log ya, log dan sigma. Tapi lebih gampangnya itu ada di Excel ya, karena sudah fiturnya sudah lengkap semua. Nah, dikasih contoh distribusi frekuensi nilai ujian statistik ya, sebagai berikut. Contohnya seperti tadi ya, ini. Kemudian tentukan nilai rata-rata ukur kelompoknya ya. Caranya seperti ini. Jadi tetap mencari nilai tengah, kemudian log X. Ini loadingnya. Bisa. Aduh. Mungkin yang pakai di dulu. Pasti dipakai kekuatan karena dia bicara soal kekerasan. Aduh, loadingnya laptopnya. Ya. Sampai di mana tadi ya? Sampai di sini tadi ya. Maaf ya teman-teman. Ya, jadi kita setelah kita mendapatkan nilai X, nilai tengahnya, kita logkan ya. Jadi kalau di Excel itu gampang saja ya. Tinggal klik ketik sama dengan log 62. Dapat nilai 1,79 ya, dan seterusnya. Kemudian kita perkalikan nilai F dengan log X ya. Jadi 2 kali 1,79 sama dengan 3,58 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ya. Teman-teman kalau mencari nilai seperti ini, menghitung seperti ini, pakailah Excel ya. Gampang sekali ya. Jadi kalau misalnya sudah mengalihkan ya F kali log X itu tinggal ditarik ke bawah ini ya, baru ditotalkan dapat 132,5. Baru kita masukkan di rumusnya ya, sigma F log X per 6 per N ya. Jadi sigma ini artinya adalah jumlah ya. Jadi kita ini jumlah dari jika F dikalikan dengan log X ya. 32,18 dibagi 7 dapat 1,88. Jadi rata-rata ukur
kelompoknya 77,32 ya. Nah, ada juga rata-rata ukur tingkat pertumbuhan ya. Rumusnya seperti ini ya. Besar data PO, besar data awal periode PN, besar data N, jumlah N itu jumlah data, R itu rata-rata tingkat pertumbuhan ya. Dicontohkan Bapak memiliki seorang pedagang kuda di Makassar berpenghasilan di periode awalnya ya 525.000, kemudian di periode akhirnya itu 840.000 ya. Kemudian jangka waktu periodenya 5 minggu ya. Berapa besar rata-rata pertumbuhannya per minggu? Kita masukkan nilai N-nya. Nilai N-nya itu ada 5 ya. Jangka waktu periodenya, kemudian periode akhir dibagi periode awal dikurang 1, maka didapat 0,098 atau kalau dipersenkan jadi 9,8%. Jadi rata-rata tingkat pertumbuhan per minggu dari penghasilan Bapak Wiki itu sebesar 9,8%. Rata-rata harmonik ya, ada juga rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik untuk data tunggal ya, contohnya seperti ini. Irma melakukan perjalanan motor dari Makassar ke Parepare, perjalanan ditempuh kecepatan 90 km per jam dari Makassar hingga Pangkep, kemudian dari Pangkep ke Bardu kecepatannya. Jadi kecepatannya berubah-ubah ya. Berapa kecepatan rata-ratanya ya. Jadi diketahui X1-nya, X2, X3 ya. Jadi ada 3 perubahan rata-rata kecepatan ya, ada 3. Jadi kalau misalnya 4 tambahkan berapa lagi dan seterusnya. Ya. Dan kita masukkan di rumusnya RH sama dengan N. N ini adalah jumlahnya ya, jumlah data 1, 2, 3 ya, per 1 per X1 tambah 1 per X2 dan seterusnya sampai berapa X-nya ya. Karena di sini cuma 3 ya, cuma segini ya. Nah, 3 dibagi ini hasilnya 79,2. Jadi rata-rata kecepatan Irma dari Makassar ke Parepare itu 79,2 km per jam. Kemudian rata-rata harmonik untuk data kelompok ya. Rumusnya seperti ini ya. Data kelompok itu identik ya, pasti identik dengan tabel ya. Jadi tabelnya seperti tetap contohnya seperti yang data sebelumnya. Kita mencari nilai tengah, kemudian F dikurang X1, XI ya. Jadi 2 dibagi 62 ya, sampai dapat jumlahnya 0,91. Kemudian teman-teman kalau ada rumus seperti ini dan dia adalah sigma, berarti dia apa namanya, meminta jumlah data itu ya. Ya kalau cuma F berarti cuma ini 2 atau 6 atau 15 ya, tapi kan dia meminta jumlah, berarti jumlah dari F ini ya, jumlah dari F ini adalah 70 dibagi jumlah dari F dibagi XI. Ini X sampai X berapa gitu ya. Jadi F per XI-nya jumlahnya itu 0,91. Jadi tinggal dibagi 70 dibagi 0,91. Dan 76,92 ya. Ada juga modus ya. Ini yang paling gampang adalah modus nilai yang sering muncul pada sebaran data ya. Jadi diketahui nilai tugasnya segini ya. Modusnya adalah 87 ya. Karena 87 1 2 3 4 5 6 7 8 kali paling banyak muncul di data itu. Kemudian kalau modus data kelompok sama dengan B batas bawah ditambah panjang kelas bagi
dikali F1 selisih frekuensi modus dari sebelumnya dibagi F1 ditambah F2. Kita langsung lihat contohnya supaya ada. Nah, seperti ini. Kita mencari modusnya. Caranya itu yang pertama kita cari batas bawahnya dulu. Batas bawah sama dengan 1/2 dikali batas. Jadi interval di tengah-tengah ini ya. Nilai interval sebelumnya berarti 74 ditambah nilai interval awal. Kita perkalikan maka dapat 74,5. Panjang kelas itu 5, kemudian F1 frekuensi dikurang frekuensi sebelumnya. Ya. Frekuensi pada saat di tengah ini 20 dikurangi 15 frekuensi sebelumnya yang 5, kemudian kalau F2 20 dikurang frekuensi sesudahnya ya 16. Jadi kita masukkan di dalam rumus, kita tambahkan, kemudian ini dikali, maka dapat nilai modus itu 77,27. Ada juga ukuran penempatan ya. Jadi selain tadi tendensi sentral, ada juga ukuran penempatan atau data menyebar ya. Nah, yang pertama itu median. Dan ini 1/2 kali N ditambah 1 ya. Median untuk data tunggal. Median ini adalah nilai tengah ya. Tengah dari sebuah data. Jadi kalau dia data ganjil, maka rumusnya seperti ini. 1/2 jumlah data ditambah 1. Ya. Misalnya diketahui berat badan mahasiswa, ini sekian ya. Kemudian yang pertama adalah diurutkan dulu ya. Dari yang terendah sampai ya, kemudian kita masukkan di dalam rumus 1/2 ditambah dikali 9 ditambah 1 dengan 5. Jadi posisinya di data kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai mediannya adalah 6. Ya. Kalau dia data genap ini datanya 10 ya, tuliskan rumus dapat di posisi 5,5 berarti di antara 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini. Jadi kita cari di sini ya, ada 2, 50 dengan 65. Ya, jadi 1/2 ditambah dikali 50 ditambah 65 sama dengan 57,5. Ini kalau datanya data tunggal yang jumlahnya genap ya. Jadi ada 2 yang kita bagi 2. Kemudian median untuk data kelompok ya, rumusnya seperti ini. Kemudian contohnya masih data interval yang sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita mencari dulu batas bawahnya ya. Jadi batas bawah sama dengan 1/2. Jadi kita fokus di sini ya. Jadi interval yang ada di tengah-tengah ya. Jadi dan 74 ditambah 75 ya. 7 dikali 1/2 dapat ya, kemudian panjang kelas 5, kemudian frekuensinya 20. Maaf Pak, Ya, kalau itu yang kan intervalnya yang di tengah-tengah tuh Pak, yang batas bawah. iya. Yang di tengah-tengah. Kalau misalkan tidak ganjil di situ anunya Pak. Oh ya, kalau genap ya. Kalau dia Iya, genap, kalau dia genap, nanti kita melihat yang mana frekuensinya tinggi, ya.
Misalnya yang frekuensinya tinggi, misalnya di sini ada lagi di bawahnya 94 sampai 100 misalnya ya, maka kita mengambil yang ini 75, 79 sampai 79 ya, karena dia yang paling tinggi frekuensinya dibanding dengan 60, 80 sampai 84 ya. Baru kita fokus di situ ya, kita fokus di interval itu ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kemudian panjang kelas, kemudian frekuensi, kemudian jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ini adalah 2, ya, frekuensi pertama, ditambah 6, ditambah 15, sama dengan 23. Ya. Penjelasannya itu, JF ini adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya. Jadi kelas mediannya ini adalah ini tadi, jadi kita tambahkan ini 3. Ya. Jadi kalau misalnya ada 4 sebelum median, 4 kita tambahkan. Ya, tergantung berapa jumlah frekuensi sebelumnya. Ya. Baru kita masukkan di rumusnya. Seperti ini tadi ya, nilai semua nilai sudah kita dapatkan ya, dan dapat 77,5. Ada juga kuartil ya. Kuartil ini terbagi atas 3 ya, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil ini adalah nilai dari distribusi yang membatasi frekuensi di bagian atas. Kalau yang pertama 25%, kalau yang kedua 50%, kalau yang ketiga 75%. Kita lihat untuk kuartil bentuk data tunggal ya. Rumusnya seperti ini adalah ketetapan ya. 1/4 untuk K1 kuartil 1, K2 untuk 1/2, K3 untuk 3/4. Ini semua adalah nilai rumus ketetapannya ya. Nah, contoh, diberikan data seperti ini, tentukan K1, K2-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan. Ya. Setelah diurutkan, kita memberikan nilai 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Ada 9 data. Kemudian kita masukkan rumusnya. Cukup gampang. 1/4 dikali 9 ditambah 1. Ya, 9 ini adalah jumlah N. Jumlah datanya. Ya. Didapat 2,5. Artinya K1 terletak di posisi ke 2,5. Kita ambil data kedua, yaitu 40. Ya. Kemudian plus data ke 0,5. Ya. 0,5 berarti data ketiga dikurang data kedua ya, karena dia berada di sekitar sini ya, antara 40 dengan 45. Kita jumlahkan 40 ditambah 45 dikurang 40, artinya 42,5. Jadi K1-nya adalah 42,5. Kemudian K2-nya masukkan di rumus, dapat 5. Kalau nilainya bulat seperti ini, maka langsung saja kita menghitung data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau dapat lagi yang nilai pecahan ya, 7,5, maka kita menghitung data ke-7, kemudian ditambahkan nanti data ke-7 dengan data ke-6. Ya, dapat kuartil. Kemudian kuartil bentuk data kelompok ya. K1, K2, K3 rumusnya seperti ini. Jadi rata-rata itu kalau mencari untuk data kelompok itu batas bawah, panjang kelas, N dan JF ya, jumlah dari frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Jadi pasti mencari seperti ini ya, karena data kelompok itu dalam bentuk tabel frekuensi. Masih contoh dari tabel sebelumnya.